Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Baros dengan NPM 31230010. Saya dari Universitas Timor, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang pengertian teori humanisme. Langsung saja kita masuk ke pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar diri sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Yang kedua, pengertian teori belajar humanistik menurut keahliannya. Yang ketiga, manfaat teori pembelajaran humanistik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awal tidak baik karena belum mengetahui menjadi yang lebih baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratif, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah, menghargai perbedaan, kebebasan pendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang ketiga, tujuan. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah manusia sebagai orang seindividu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengerahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses mengendali diri peserta didik, sehingga bisa tercapai tujuan berpelajaran. Yang keempat, ciri-ciri. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-cirian sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, menghadapkan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mendampakkan bentuk perilaku diri sendiri. Yang enam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Yang kelima, prinsip teori belajar humanistik. Prinsip teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. 2. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki revelasi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. 5. Setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. 6. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Yang keenam, konsep teori belajar humanistik.
Konsep dasarnya yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peran penting pada kesuksesan diri sendiri. Untuk mencapai kesuksesan, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek yang penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun di luar individu. Selain motivasi, seorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan di antara lainnya. Yang ketujuh, macam-macam teori belajar humanistik. Yaitu 1. Teori belajar Arta Combets. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidikan menjadi kunci pelaksanaan teori belajar ini disebabkan di sekolah. Pendidikan juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Cartwright. Teori belajar yang dikemukakan Bloom Cartwright ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa disesuaikan oleh seorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukan yang kini dikenali di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Teori ini ditemukan oleh tokoh psikologis humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektual dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib demikian oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat, teori belajar Maslow. Teori yang ditemukan oleh Abraham Hart Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupa memenuhi kebutuhan hierarkis kehidupan. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Adapun kelebihan adalah sebagai berikut. 1. Menekan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. 2. Bisa menemukan minat seseorang untuk terus belajar. 3. Menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menemukan kreativitas individu. 5. Bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. 6. Semakin lama, seseorang pembelajaran bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Yang 8. Teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan di dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Lantas, bagaimana teori belajar humanistik ada aplikasinya dalam pembelajaran? Berikut ini ada 2 poin pentingnya. Yang pertama, 1. Langkah-langkah pembelajaran, dan yang kedua, aplikasi teori pembelajaran humanistik. Itulah pembahasan Kuiper Bloom tentang teori belajar humanistik. Semoga bisa membawa wawasan Bapak atau Ibu terus ikuti perkembangan dunia pendidikan Indonesia di luar sana. Sekian dari saya.
Terima kasih. Hanya ini saja sedikit penjelasan pengertian tentang teori humanistik. Ada kesalahan atau kurang kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya.